Iya. Bang, iya. Sabar, Bang. Oke. Oke. Robi, 40 tahun, mantan penodong. Assalamualaikum pemirsa Bekal Sebelum Ajal. Nah, sekarang saya sedang melakukan jemputan buat target kita hari ini. Di Bekal Sebelum Ajal adalah namanya Bang Robi. Bang Robi ini sering melakukan kejahatan terutama di dalam angkot. Penodongan kepada korban dan mengakibatkan korbannya ini sampai dengan koma. Nah, sebelumnya Bang Robi ini juga pernah kita dapat informasi juga masuk penjara dikarenakan narkoba 10 tahun. Nah, hari ini kita mau coba ajak Bang Robi ini berdasarkan laporan dari istrinya Ibu Lena. Bang Robi ini langsung kita ke tempat tongkrongannya nih ya. Tadi saya coba ada janjian sama Bu Lena hari ini nggak bisa. Terpaksa kita langsung berangkat sendiri aja tanpa Bu Lena. Yaudah, langsung aja kita menuju ke tempat tongkrongannya. Assalamualaikum, Bang. Maaf Bang, mau tanya nih Bang. Bang Robi ini ada Bang? Bang Robi. Ini kita dari Antv Bang. Kita ada syuting mau ketemu sama Bang Robi nih. Ya, ada di belakang. Ada. Bisa tolong dipanggilin Bang. Keren juga Bang Robi. Apaan? Mau nempel apaan? Bang. Ini acara TV di Antv Bang. Mau ngapain? Oke. Jangan mau pergi. Iya, Bang Robi. Pergi. Iya, kita mau coba ngobrol dulu sama Bang Robi sebentar, Bang. Udah Jadi, pergi. Oke. Iya. Oke. Bang. Bang. Oke, kurang. Pergi ya. Iya, Bang. Oke. Gimana tuh Bang? Tim dikit banget lagi Bang. Kita salah nih, cuma segini doang orangnya sih. Kita di luar ekspektasi banget sih Bang Robi nih orangnya. Tadi nggak ada yang ngasih foto dulu sih kayak gimana orangnya. Maksudnya paling nggak kan dari foto kita bisa ngeliat nih orangnya keras banget atau enggak gitu. Terus, hah? Kita tanggung banget nih pergerakan kita hari ini, nggak bisa begini nih. Alamat istrinya lu tau kan? Rumahnya. Jadi kita ke rumah istrinya aja deh. Oh di sini kan dia rame banget nih. Paling nggak kalau di rumahnya kan dia cuma sendiri. Ya kan kita banyak begini cukup lah, nggak usah tambah tim lagi. Ya. Oke kita segini aja. Berarti kita ke rumah istrinya. Sekarang kita tungguin rumah istrinya aja. Jangan ini pelan-pelan jangan sampai dia tahu kita balik lagi. Muter aja Bang. Muter. Muter. Cek sini cek, ambil pakai mobil cek. Assalamualaikum. Ya, benar. Bu Lena? Iya. Bapak kemarin. Iya, Bu. Disuruh ke tempat
Iya, tadi gini, kita udah sana langsung, Iya. ya kan? Mau ketemu suami ibu, Iya. lagi ada beberapa teman-temannya. Teman-temannya tadi sih nggak ada masalah gitu loh kita datang, tapi ternyata Bang Robinya yang nggak mau kita datang. Tadi kita sama teman-temannya diancam semuanya, diusir sama dia. Makanya saya mendingan langsung ke rumah ibu aja deh. Jadi, Gitu. apa kita kesana lagi? Tapi saya ajak ibu, gimana? Ya boleh nih. Hah? Tapi begini Bu, saya mau tanya dulu Ibu. Saya kan belum lengkap nih informasi masuk ke saya. Bang Robi ini apa sih ya kejahatan yang dilakuin Bu? Kalau boleh saya tahu. Ya dia suka menggigit di jalan gitu menodong. Udah berapa kali masuk penjara Bu Bang Robi? Dia udah 4 kali. Kayak gini Bu, masalahnya kan kita tadi udah coba mau langsung ajak Bang Robi. Saya pikir kan udahlah, mungkin dia juga udah tahu dan dari Ibu ngomong atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Saya tadi langsung coba sampai sama tim. Ternyata penolakannya luar biasa gitu. Gini aja deh, kalau boleh Ibu siap-siap ikut saya deh. Kita balik lagi ke sana, jemput Bang Robi sama Ibu ya Bu ya. Boleh Bu ya? Bisa langsung sekarang atau mungkin ada yang mau diambil dulu? Sebentar deh, saya ke dalam sebentar ya Bang ya. Ambil dompet. Oh iya, boleh. Lagi ngapain sih? Astagfirullahaladzim. Bang. Bang, gini Bang. Bang, sebentar Bang. Pegain. Abang sebentar dulu Bang. Sama dia ya. Bang. Ya, Bang, denger ya. saya kemari ya. Sengaja ya. Saya memang diminta sama Bu Lena kemari Bang. Sama dia. Lo apaan sih ya? Ngapain? Aku kepencong. Kamu ngapain tuh, Bang? Hah? Mau apa pergi gak? Abang tenang dulu. Abang ngapain? Abang. Tolong ya. Sadar ya. Aku kepengen sebenarnya. Udah, diam. Bang. Aku kepengen. Abang dengerin dulu istrinya ngomong Bang. Bentar Bang. Abang dengerin dulu Bu ngomong Bu sama suaminya Bu. Aku kepengen kamu tobat ya. Aku sengaja minta tolong sama kamu ini ya. Aku capek ya kamu begini terus ya. Bang, maaf Bang sebelumnya Bang ya. Jadi kita kesini juga Bang, bukan karena memang kita pengen langsung ketemu Abang, tapi kita diminta sama istri Abang. Abang jangan salah sangka dulu sama kita. Apa mau lo, ah? Minta tolong ya sama dia ya. Aku pengen kamu sadar. Aku capek kamu begini terus ya. Nggak selamanya kamu harus begini Udah. terus ya. Tolong ya. Bang, ini istrinya Abang maksud baik Bang. Abang harus dengerin dulu Bang ya. Saya maunya nih Abang juga mau ikut sama kita karena memang bukan karena terpaksa gitu loh Bang. Jadi istri Abang ini mau Abang ikut sama kita untuk belajar Bang di pondok kecil Bang. Udah. Udah, aku Gak usah ikutin gue. sadar ya. Udah. Ya, tolong ya. Kamu jangan seperti ini terus ya. Kamu saya kasihan sama anak-anak ya. Tapi gak gini caranya dong. Iya, tapi aku udah berapa lama aku sama kamu, tapi aku Gak usah gini caranya. Kamu malu-maluin aku. Aku tuh nggak usah malu ya untuk kebenaran ya. Ya Bang, Ibu ngobrol dulu sama Abang deh. Kita tunggu di sini Bu ya. Tapi aku pengen Bang, Abang tuh sadar. Malu gue dong. Iya, aku tahu aku salah. Tolong Bang, tolong. Aku minta. Gimana soalnya masuk sini? Malu gue dong. Bang. Gini caranya.
Tapi abang mau ikut sama kita bukan karena kepaksaan bang. Enggak, karena diri gue. Tapi kita abang mau ikut kita nih. Mana gue mau, ayo. Hah? Oke ya, makasih banyak bang nih. Istrinya abang ya, minta kita datang. Abang mau ikut sama saya ya bang ya. Nah abang sekarang ada yang perlu mau dibawa nggak nih? Buat diserah jadi pondokan? Enggak. Nggak ada, udah gini aja. Ya udah nggak apa-apa, nanti baju-baju koko segala macam disiapin sama kita semuanya di sana. Oke. Ya. Oke, yuk ibu. Oke ya, alhamdulillah ya. Suaminya mau ikut ibu ya. Ya udah ibu, bang kita langsung aja bang ya. Ibu makasih banyak ibu ya. Saya langsung pamit ibu ya. Terima Ya. kasih. Ayo bang kalau gitu bang. Ayo ibu pamit sama suami. Iya, yang benar ya. Mau ke mana? Ini mau ke tempat pusat amat kan bang? Mau belajar kan kita bang? Apa? Kita belajar ilmu agama bang, biar abang juga makin ngerti, paham apa yang sebenarnya salah, nggak boleh kita lakuin itu apa, yang boleh kita lakuin itu bagaimana gitu loh bang. Nah ini Ustadz nih, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bang Robi. Assalamualaikum. Robi, nama bang? Iya. Bang Robi pekerjaan sehari-hari apa? Sekarang nodong Pak Ustaz. Nodong? La haula wala quwwata illa billah. Ada apa nih Bang Robi nih? Kayaknya dari tadi saya perhatiin muka, tangan pada tegang semua nih. Saya diajak kemari sama Bang Padli, kemari. Mau ngapain sih? Mau belajar di sini Bang. Di sini tempat belajar. Belajar apa Ustaz? Belajar tentang syariat Allah. Belajar bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, bagaimana cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau belajar di sana doang, dekat rumah saya ada Pak Ustaz. Nah kalau dekat rumahnya abang ada, kenapa abang nggak belajar? Kalau itu saya pulang aja lah. Pulang gimana bang? Pulang aja lah. Kita baru sampai. Minimal gini deh, minimal. Kalau Bang Robi mau pulang, silakan, ya. Tapi minimal Bang Robi masuk dulu ke rumah hijrah. Ya kita belajar dulu, kita sholat. Habis itu kalau seandainya Bang Robi tetap mau pulang, pulang deh, nggak apa-apa. Ya. Ya udah, ya. Ya udah, Bang ya. Fadli. Yuk, kalau gitu kita siap-siap buat ambil wudhu dulu nih. Iya. Belajar nih, Ustaz. Ya. Ya Bang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih Bang Robi nih, Ustaz nih. Bang Robi gimana? Udah istirahat? Udah istirahat ya? Ini saya mau kasih shock terapi buat Bang Robi nih. Abang nodongnya biasanya di mana Bang? Maaf, di mikrolet. Jadi abang ikut naik ke mikrolet. Abang sebelumnya target dulu. Gimana nih cara abang nyari targetnya? Saya pura-pura jadi penumpang. Oh, abang pura-pura jadi penumpang. Abang ngeliat dulu targetnya sebelumnya gitu. Iya. Pas ada korban naik, langsung saya todong. Itu abang ada kerjasama sama supir nggak? Nggak ada. Juga teman. Oh, berdua sama teman operasinya. Yang diambil apa aja Bang Abang? Kalau boleh tahu. Dompet, handphone, Dompet, handphone, kalung. Tapi abang nggak nyakitin orangnya Bang? satu slot. Astagfirullahaladzim. Ini saya banyak nanya nih Bang jadinya Bang. Karena permasalahan ini abang pernah di penjara nggak Bang? Pernah di penjara? Berapa lama di penjara? 5 tahun. Berapa kali abang di penjara? 4. Waktu abang di penjara istri bagaimana? Siapa yang cari nafkah? Ada. Gak ada. Abang berarti tanggung jawabnya bagaimana sama keluarga? Amanah yang abang harusnya jaga, titipan dari Allah, istri dan anak-anak, justru malah abang sia-siain. Ya, saya udah siapin nih shock terapi buat abang nih. Ya, coba dinyalain. Ya. Nih bang, perhatiin bang. Buat apaan, Tad? Nah, ini buat abang, udah disiapin. Tapi kan sekarang besi nih yang lagi jelas. Nah, sebentar lagi nih tangan abang nih kita mau las. Maksudnya apaan, Tad? Ya nggak ada maksud apa-apa, ini kan belajar. Yang
Ini cuma percikan dari api las. Belum lagi nanti bagaimana nerakanya Allah, Bang. Jangan Tat. Ayo bismillah. Nggak usah Tat, jangan Tat. Jangan Tat. Ayo. Jangan Tat. Jangan Tat. Ayo, mas. Jangan Tat. Masuk, mas. Panas Bang. Ayo, Nggak mau Tat. ayo, Bang. Nggak mau Tat. Ayo. Bang, nggak mau. Nggak Bang. Nggak mau Bang. Bang, abang coba dulu biar Nggak abang mau, tahu Bang. juga bagaimana Nggak, Bang. rasanya kalau misalnya nanti abang masih begini terus di nerakanya Allah, bagaimana bang? Ayo sini, Bang. Kita. Nggak Bang, nggak Bang. Ayo, Jangan Bang, jangan Bang. Jangan Bang, jangan Bang. Ayo, Bang. Jangan Ustaz, jangan Tat. Ayo, Jangan, Abang. jangan, Bang. jangan. Tutup mata aja ya. Tutup mata aja deh. Ayo, jangan deh, mana? Jangan, Bang. Masih tutup matanya, tutup matanya, man, tutup matanya, ayo, tutup matanya. Jangan. Bang, gue berantem aja Bang sama saya Bang. Abang mau belajar apa enggak? Enggak Bang. Masa abang ngajakin saya berantem? Jangan Bang. Udah, pegang mana santri? Jangan Bang. Jangan Bang. Abang, ayo bang. Jangan Bang, jangan Bang. Ayo. Bang, jangan Bang. Lepasin mulai jangan Bang. Bang. Tat, sabun Tat. Tat, jangan Tat. Ayo, jangan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Panas dari mana? Ampun Tat. Tat, ampun Tat. Ampun Tat. Panas dari mana Ampun, panas? Tat. Tat. Abang apa yang panas coba? Mana tuh yang panas bang? Mana yang panas? Panas Bang. Tangan yang panas? Ah. Coba abang lihat dulu tangannya. Tangannya kenapa kebakar? Iya, Tat. Kebakar saya cuma colek pakai ini aja nih. Ampun Tat. Sampai kapan abang mau ngambil hak orang, abang mau nodong di kendaraan? Ampun Tat. Bang, apa ini shock terapinya mungkin Bang Fadli kurang kali? Bang Tat, Emang abang siap badan abang buat dibakar di api neraka? Enggak Tat. Kalau nggak siap kenapa masih terus ngelakuin dosa bang? Pasti seorang anak itu butuh yang namanya figur seorang bapak yang ngajarin mereka ibadah, yang ngajarin mereka sholat, yang ngajarin mereka kebaikan. Cuma kalau abang nyontohin ke anak-anak abang udah nggak pernah, gimana bang anak abang nanti ke depannya? Astagfirullahaladzim. Abang masih punya orang tua, masih lengkap bang orang tua. Enggak, Bapak udah meninggal Bang. Apalagi bapak udah meninggal bang. Kata Rasulullah, tu'radu amalu bani Adam di abaihim yaumal isnin wal khamis. Setiap amal kebaikan seseorang, perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang anak bakal dilaporkan kepada orang tuanya di alam arwah. Orang tua di alam kubur mendapatkan kabar anaknya berbuat dosa, kemaksiatan, maka orang tua menangis bang di dalam kubur bang. Orang tua mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah. Waktu orang tua meninggal abang ada di mana? Penjara Bang. Astagfirullahaladzim. Abang nggak sempat hadir waktu meninggal bang. Abang ngelakuin begini sama orang tua, jangan abang kira nggak ada balasan nanti dari Allah bang. Naudzubillah min dzalik, nanti kalau anak abang durhaka sama orang tua, durhaka sama abang. Abang nggak sedih kalau punya anak durhaka bang? Sedih. Boleh dibawa istirahat deh, ya. Sekarang abang istirahat. Biar dia banyak merenung, ya. Bayangin bagaimana orang tua tuh bang, ya. Bagaimana istri dan anak-anak selama ini abang, ya, nggak bertanggung jawab. Besok kita lanjutin lagi ya bang ya. Ini bang, alhamdulillah kita mau masuk lagi ke proses yang berikutnya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah seger lagi nih Ustadz nih, alhamdulillah. Tapi baru masuk udah keringatnya udah tebal banget nih. Iya, kayaknya mungkin kenapa dia tadi bang? Jadi ini bang, kalau kemarin abang udah belajar shock terapi yang pertama, ini adalah shock terapi yang berikutnya. Abang perlu belajar lagi nih bang. Jadi shock terapinya buat kali ini, abang saya minta buat rebahan di atas bara api. Ayo buka besi. Jangan Tat, panas Tat. Astagfirullahaladzim, jangan Bang. Panas Bang. Saya bantu dia buka. Iya. Jangan panas Tat. Ayo saya buka. Jangan Tat, panas Tat. Bang, tapi abang harus belajar nih bang. Abang harus ngikutin semua prosesnya tahap demi tahap bang. Ini Enggak, tahap yang panas. kedua nih bang. Panas Bang, jangan. Ayo bang, ikutin bang. Jangan Tat, jangan Tat. Jangan Tat, jangan Tat. Jangan Tat. Abang udah, bang, ayo bang. Jangan Tat. Bang, abang ayo. Ayo mana santri? Ayo, Abang kabur-kaburan aja dari tadi nih. Abang lihat dulu nih, ya.
Ini baru bara apinya dunia bang, ya. Kalau bara apinya akhirat lebih parah lagi bang. Setitik zarah aja, sebiji zarah aja bang ditaruh di telapak kaki katanya otak kita bisa melepuh. Ini baru kebakar doang bang paling bang. Sekarang abang mau tobat ya? Mau Ustaz, ampun Ustaz, ampun Ustaz. Ustaz, maaf Ustaz. Lihat begini baru mau tobat. Ustaz, Kalau dia nggak mau terubahan, suruh jalan aja Ustaz. Bang, abang buka baju dulu. Baju dibuka dulu. Baju dibuka dulu. Santai tolong dipegangin bajunya nih. Ayo sekarang udah abang, rebahan sini. Diangkat aja dia, diangkat dulu. Ampun Ustaz. Jangan Ustaz, ampun Ustaz. Jangan. Ustaz, ampun Ustaz. Lepas dulu. Ampun Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bang, bangun bang, bangun bang, bangun bang. Ampun Ustaz, tobat Ustaz, ampun. Mohon ampunnya sama Allah bang. Astagfirullahaladzim. Ini baru perumpamaan api dunia bang, belum seberapa bang. Jangan minta ampun sama saya, minta ampunnya sama Allah bang. Sekarang ini deh bang, kalau abang nggak mau rebahan di atas bara api yang udah saya siapin, abang sekarang jalan aja deh di atas bara deh. Kalau abang mau berubah jadi orang baik kan, abang mau ikuti semua pelajaran yang ada di rumah hijrah. Ya udah, sekarang abang ikutin saya, ya. Abang saya kasih alas kaki nih. Nih, bang udah saya siapin nih. Ini buat abang pakai. Ini sendal, ini udah disiapin buat abang, ya. Nih abang perhatiin nih. Udah ente kayak orang mau pakai aja. Taruh dulu. Enak aja mau pakai. Sini. Abang sekarang diri di sini bang. Dah ya. Taruh dulu bang. Main pakai aja. Coba santri, bawa sini obor deh. Ini. Abang pakai yang ini nih. Perhatiin nih bang ya. Ini bang. Ini orang-orang yang suka menzolimi orang. Ya balasannya api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bakal dipakein sendal yang mana sendalnya itu terbuat dari api neraka bang. Pakai bang. Astagfirullahaladzim. Ampun Ustaz, panas Ustaz, nama Ustaz. Astagfirullahaladzim. Abang nyesel gak sama perbuatan abang? Udah berapa banyak korban bang yang dirugiin sama abang? Hartanya, bahkan sampai mereka harus luka, bahkan harus ada yang hilang nyawa. Bang, ingat orang tua abang. Waktu orang tua abang meninggal dunia, abang dipenjara penjara bang. Gimana bang? Abang nggak sedih bang? Orang tua abang mengharapin abang ada, nemenin, bahkan ikut mandiin, ikut ngafanin, ikut nyolatin. Tapi saat itu orang tua masuk dalam kubur, abang nggak ada bang. Duduk bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duduk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Robi. Bang Robi lihat tuh sendal tuh bang. Gimana itu sendal? Angus bang, gosong. Seandainya kaki abang ditaruh di situ bang, kaki abang bakalan gosong kayak itu sendal bang. Ya bang, abang mau dosa abang diampuni sama Allah bang. Mau dosa abang diampuni sama Allah bang. Banyakin istighfar bang. Kata Rasulullah, la kabirota mal istighfar. Nggak ada dosa besar itu kalau terus dibarengin dengan istighfar bang. Ya bang, banyakin istighfar bang. Ayo bang istighfar bang. Banyakin istighfar bang. Bang Fadil di bawah bang. Ya. Santri bajunya dibawain. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Coba terus ini diberesin ya semua. Ini ada proses terakhir nih bang, yang abang harus lewatin. Proses muzakarah bang. Proses mengingat kematian. Abang yakin dengan adanya kematian? Yakin. Nafsu dari kontrol maut, setiap yang bernyawa
berlari sekencang apapun, sejauh apapun kita, kemanapun kita akan berlari dari kematian, kematian itu akan datang dari kita. Walaupun kita berada di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, bila saatnya datang kematian, maka kematian akan datang kepada kita. Jangan kita berpikir kita terus terlena dengan dunia sehingga kita bermaksiat dan melakukan perbuatan dosa, bahwa kematian itu akan datang nanti. Kematian itu ada di peluk mata kita. Kematian selalu berada di depan mata kita. Sekarang abang tulis bang sini. Siapa nama abang, nama orang tua abang, binnya siapa, lahir kapan? Wafatnya kapan? Suatu saat orang tua abang meninggal, abang nggak ada di sisi orang tua bang. Bang bayangin itu bang, bagaimana perasaan orang tua bang. Orang tua ngarepin abang buat mandiin jenazahnya bang. Tapi pada saat itu abang di penjara bang, karena perbuatan abang. Abang nodong orang. Minta maaf sama Allah bang, minta ridho sama orang tua bang. Gimana ibu? Selalu ngedoain abang. Iya. Dia pengen abang berubah. Ibu ngomong apa sama abang? Ibu selalu ngingetin apa pesannya buat abang? Bang, coba abang ngomong. Apa pesannya ibu selalu buat abang? Suruh berubah bang. Kalau abang ngomong berubah, sampai ibu juga pengen abang pengen itu, abang meninggal juga bang. Terus abang nggak ngedatengin meninggalnya bang. Abang nggak mau kan bang? Ibu abang meninggal, abang juga lagi di penjara bang. Abang mau kayak gitu bang? Enggak Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ibu abang saat ini selalu mendoakan abang, iya bang. Saya yakin setiap malamnya dia pasti ngedoain abang, pengen abang berubah. Ya Allah, buktiin bang sama ibu bang. Kalau abang juga sayang sama ibu, abang mau berubah. Abang ngomong sama ibu langsung sekarang bang. Abang ngomong sama ibu. Ma, Ugi mau berubah ma. Maafin Ugi. Maafin Ugi ma. Sampai nama istri abang. Bun, aku mau berubah, maafin aku mau berubah. Abang punya anak bang. Panggil namanya bang. Please, aku mau berubah, maafin ayah ya. Selama ini abang kasih duit haram sama mereka, minta maaf bang. Maafin ayah ya guys ya. Minta maaf juga sama orang-orang yang pernah abang zolimin. Minta maaf bang sama mereka bang. Ya semua aku minta maaf. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bang istighfar bang. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jangan masukin saya Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Lebih coba lihat kanan itu. Yang namanya meninggal itu enggak yang muda, enggak yang tua. Bang Robi sayang sama ibu juga sayang sama Bang Robi. Seandainya Bang Robi duluan yang meninggal, apakah ibu rela ngeliat Bang Robi meninggal kalau Bang Robi belum berubah? Astagfirullahaladzim. Dia pasti akan menangis setiap malamnya Bang Robi. Abang ketika dimasukkan dalam kubur, 3 langkah orang yang menghantarkan jenazah abang meninggalkan abang. Maka abang didatengin 2 malaikat bang.
Malaikat mungkar dan nakir bertanya di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu bang? Man nabiuka, siapa nabimu? Ma kita buka, apa kitabmu? Kalau kita nggak bisa jawab, malaikat udah siapin palu yang besarnya dari timur ke barat bang. Dipalu dengan palunya, tembus 7 lapis bumi, dicongkel dengan kukunya, dipalu lagi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ayo tim, tinggal semuanya lampu dimatiin. Man rabbuka? Astagfirullahaladzim. Man nabiyuka? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ma dinuka? Astagfirullahaladzim. Semoga jadi asbab taubat ya Bu ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dia berubah jadi orang baik. Saya selalu setiap sholat saya doa untuk dia banyak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan sama saya, sering pukul saya, tapi saya selalu berdoa untuk dia. Sabar Ibu. Siapa orang istri yang sabar menghadapi perangai buruk istri, maka Allah berikan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Siti Aisyah. Amin. Apa balasannya? Rumah di surganya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ibu jangan bosan untuk ngedoain suami biar taubat. Terus doain, terus ingetin suami. Astagfirullahaladzim. Masih gimana suami saya, masih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masih tolong dia, masih tolongin dia, masih. Tolong! Tolong! Woi! Tolongin dia, masih. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz. Woi Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Ibu mau maafin dosa-dosa suami. Dia sudah maafin, masih tolongin. Pak Ustaz. Ampun. Ampun. Ampun Pak Ustaz. Iya Pak, Ibu ini tapi ini Bentar, suami Bu, Ibu kita baru lagi masuk perhatiin, belum terlalu lama Bu. Sebentar Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampun Pak Ustaz. Tobat Pak Ustaz. Aduh. Aduh Pak Ustaz. Tobat Pak Ustaz. Ayo kita lihat ya. Ini udah dapat banget ya kayaknya. Ayo, Ibu. Jangan Jangan begini ngangkatnya, ayo. Ayo Bu. Tadi terus. Ibu sini, ibu lepas ibunya, ayo sini, ibu sini. Ibu sini, ibu. Maaf, ibu sini, ibu. Diangkat, Ibu, cepat, diangkat. Ayo, pelan-pelan, kepalanya, awas kepala. Ayo diangkat bawahnya, yuk.
maafin aku Zak. Ibu minta apa sama abang? Harapan ibu apa ke abang? Ayo ibu ngomong. Aku pengen kamu benar-benar menjalankan sholat ya. Kamu jauhin larangan Allah. Kamu sayang sama anak istri, sama mama. Kadang-kadang kamu biar akur ya. Waktu abang di dalam kubur bang, kita tinggalin apa yang abang rasain bang? Iya, kayak ada orang terkejut. Injek-injek apa abang? Injek apa yang diinjek bang? Kepala, astagfirullahaladzim. Kepala abang diinjek-injek. Astagfirullahaladzim. Ibu tadi lihat sendiri kan, sama saya di monitor kan. Kalau nggak ada orang yang injek kepala abang, kita cuma ngeliat abang teriak-teriak doang bang. Abang teriak-teriak nggak jelas apa yang abang teriakin. Abang cuma minta tolong sama Pak Ustadz. Abang udah nggak kuat abang bilang. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi sama abang di dalam sini bang. Bang, azab Allah itu nyata bang. Mulai sekarang abang tahu kan apa konsekuensinya bang. Abang mau ngulangin perbuatan itu lagi bang. Abang yakin mau bertobat bang. Bener taubatan nasuha bang. Dari dalam hati bang, nggak cuma di lisan bang. Bergaul dengan teman-teman yang soleh bang, yang membawa abang menuju ridha Allah. Kenapa bang? Ustaz, selamat datang Ustaz. Masya Allah. Udah abang gak usah pikirin tato bang. Ini yang berlalu udah biarin berlalu bang. Sekarang abang bagaimana caranya memperbarui lembaran hidup abang. Bertobat-tobatan nasuha bang. Kerjain sholat 5 waktu. Cari rezeki yang halal. Sedikit, yang penting barokah bang. Daripada banyak tapi sesuatu yang haram gak ada keberkahannya bang. Bapak, abang juga minta maaf sama keluarga abang, saudara-saudara abang yang sekarang abang lagi musuhan. Coba abang ngomong. Abang ngomong. Sampein bang. Sampein bang. Ayo. Minta maaf semuanya. Abang minta maaf, minta maaf. Semua saudara minta maaf. Kalau salah, minta maaf. Abang mau aku lagi sama keluarga abang. Perlu kita anterin abang ke sana. Aku lagi sama keluarga abang. Perlu. Abang janji abangnya. Setelah acara ini selesai, ya, abang datang ke keluarga. Abang minta maaf sama semuanya bang. Jangan putusin tali silaturahim. Masya Allah Bang Fadli. Ya Pak Ustaz. Ini pelajaran buat kita semua Bang Fadli. Bahwasanya jangan pernah kita menunggu datangnya ajal untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bertobatlah sekarang sebelum semua terlambat, sambil istiqomah menunggu datangnya ajal kematian. Masya Allah. Coba kita lihat sama-sama. Pada saat nanti kita meninggal, apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa harta di dunia ini. Hanya sehelai kain kafan yang kita bawa yang membungkus diri kita. Jadi jika Masya Anda Allah. takut asal meninggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.